aku tidak pernah mencari. Wanita Yin ekstrem, siapa sebenarnya kau? Itu kau. Baginda mengenali saya. Dia benar-benar mengenali identitas saya. Aku akhirnya menemukanmu. Setelah bertahun-tahun ini, tahukah kau betapa kerasnya aku mencarimu? Aroma ini. Sialan. Itu adalah dupa kegembiraan. Jangan khawatir. Aku akan bersikap lembut. Untungnya, saya bisa memaksa keluar racun dupa kegembiraan. Apakah tabib kekaisaran Ji ada di kamarnya? Tabib kekaisaran yang telah lama mengabdi. Kemana Anda pergi tadi malam? Ibu Suri mencari Anda sepanjang malam, dan sangat marah. Tadi malam dalam perjalanan kembali terluka parah. Saya pingsan di Taman Kekaisaran. Saya baru kembali pagi ini. Seserius itu, cepat biarkan saya melihat luka Anda. Tidak perlu repot. Saya harus pergi dulu dan memeriksa denyut nadi Ibu Suri. Mengapa begitu menjaga jarak? Kita semua laki-laki. Hanya dia yang begitu tertutup. Saya benci. Baginda, pencuri wanita tadi malam itu benar-benar terlalu kurang ajar. Berpura-pura menjadi wanita Yin ekstrem dan merayu Baginda adalah satu hal. Tetapi dia benar-benar membius Baginda, menodai tubuh Baginda. Mundur. Baginda maafkan hamba Baginda karena berbicara di luar giliran. Mengingat tindakan orang itu, dia pasti dikirim oleh Ibu Suri untuk merencanakan makar terhadap Baginda. Haruskah kita? Bodoh. Dia sama sekali tidak mungkin orangnya Ibu Suri. Dia dan aku sama-sama penyintas dari badai yang sama. Hanya dengan bersandar dekat, barulah seseorang bisa merasa hangat. Xiang Yu sampaikan titah kekaisaranku, mobilisasi pengawal kekaisaran di seluruh istana. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan wanita dari tadi malam. Aku akan menganugerahinya kehormatan tertinggi Kamar Lada, dan memberinya gelar permaisuri. Baginda. Baginda lihat. Benda apa ini? Mungkinkah sesuatu yang ditinggalkan wanita tadi malam? Menjawab Yang Mulia. Para dayang yang bertugas di Taman Kekaisaran tadi malam. Semuanya ada di sini. Dasar makhluk hina yang tidak tahu tempatmu. Beraninya kau merayu kaisar di belakang Ibu Suri ini.
Bicaralah, siapa itu tadi malam? Majulah dan mengaku. Bunda Suri ini mungkin masih akan mengampuni hidupmu dan membiarkan Kaisar menerimamu. Jika Ibu Suri tahu bahwa orang yang menghabiskan malam bersama Kaisar adalah saya takut dia akan menyuruh saya dicabik-cabik oleh 5 kuda. Tidak ada yang mengaku. Apakah kalian berniat diam-diam mengandung benih naga dan naik ke surga dalam 1 langkah? Karena tidak ada yang berbicara. Mama gue, hamba hadir. Bunuh mereka semua. Ya. Ibu Suri ampuni hidup kami. Ya. Kau anjing yang tidak tahu diri. Begitu banyak saudari tak bersalah akan mati secara tragis, namun kau masih menolak untuk maju. Pergi-pergi. Ibu Suri, hamba tahu di mana wanita itu berada. Di mana kau tadi malam? Bunda Suri ini mencarimu sepanjang malam. Katakan padaku di mana wanita itu. Hamba pingsan di Taman Kekaisaran tadi malam. Ketika saya bangun pagi ini, saya pribadi melihat wanita itu melompat ke dalam danau. Seorang wanita yang menyamar sebagai pria adalah kejahatan besar menipu Kaisar. Saya sama sekali tidak boleh membiarkan dia tahu identitas saya yang sebenarnya. Ibu Suri melompat ke dalam danau sedalam itu. Wanita itu pasti sudah mati. Jika Bunda Suri ini mengetahui kau berbohong, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Mama gue, hadir. Jika hidup kita harus melihat orangnya. Jika mati kita harus melihat mayatnya. Ya. Yang Mulia danau telah digeledah secara menyeluruh. Tetapi tidak ditemukan mayat. Kau Jijian yang kurang ajar, mengandalkan kemampuanmu untuk mengobati penyakit Bunda Suri ini. Kau berani menipu Bunda Suri ini. Bunda Suri ini pasti akan memberimu pelajaran. Yang Mulia. Yang Mulia. Meskipun tidak ada mayat yang diambil dari danau, staf istana yang bertugas memang melihat wanita di pavilion tepi danau melompat ke dalam air. Bajingan keji itu kemungkinan besar telah melarikan diri. Jika seseorang datang ke pavilion tepi danau hari ini, beritahu orang yang bertanggung jawab bahwa ketika Anda bertugas pagi ini, Anda melihat seorang wanita melompat ke dalam danau dari pavilion. Mengerti. Hamba ini sepenuhnya setia kepada Yang Mulia. Hamba sama sekali tidak berani menipu Yang Mulia. Namun kau berani, sewenang-wenang menanamkan larva ke dalam diriku, merusak kesehatan kekaisaranku. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Baginda, apakah Baginda masih ingat larva-larva itu dan hamba? Jika besi cep membakar tubuh hamba, Yang Mulia juga akan menanggung rasa sakit yang sama. Aku sudah bertanya tadi malam. Orang yang membawa larva itu terluka. Larva induk merasakan rasa sakit yang sama. Tetapi sebaliknya tidak benar. Yang berarti, aku hanya perlu mempertahankan hidupmu yang celaka. Dan setelah 49 hari, aku bisa membunuhmu.
Tetapi larva yang hamba tanamkan pada Anda, jarum gul, dari keluarga leluhur gul saya. Menggunakan larva induk sebagai umpan untuk memberi makan larva keturunan. Jika saya menderita satu ukuran rasa sakit, Ibu Suri Anda harus menanggung 10 kali lipat rasa sakit. Kau adalah... Kaisar tiba. Yang Mulia larut malam, bergegas ke istana Deshou. Ada masalah apa? Tadi malam aku berada di pavilion tepi danau, menyukai seorang wanita tertentu. Aku mendengar Direktur Jenderal Departemen Rumah Tangga Kekaisaran berkata, bahwa Ibu Suri memanggil dayang-dayang tadi malam, ke istana Deshou. Aku ingin tahu, apakah wanita itu ada di antara orang-orang ini? Apakah maksud Kaisar? Bahwa aku menculik wanitamu? Aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Para pelayan istana itu, aku sudah membiarkan mereka pergi sejak lama. Mengenai wanita yang kau sebutkan, aku tidak mengenalnya. Maupun pernah melihatnya. Dia hanyalah seorang dayang istana. Namun saat aku berjalan ke sini, aku memang menjadi cukup haus. Menahan pelayan istana tanpa izin adalah kejahatan serius. Hamba sama sekali tidak bisa membiarkan Ibu Suri lolos begitu saja dari hal ini. Dadaku. Dadaku sakit sekali. Apakah penyakit angin Ibu Suri kambuh lagi? Aku akan segera masuk ke dalam aula untuk mengambil obat untuk Ibu Suri. Yang Mulia. Barang siapa ini? Balas dendam besar belum terlaksana. Hamba sama sekali tidak bisa membiarkan siapapun mengetahui identitas hamba. Baginda,
Hamba mengamati bahwa benda ini terlihat agak seperti sesuatu yang hanya dimiliki oleh tabib kekaisaran. Ampuni hamba Baginda. Jepit rambut ini milik pelayan ini. Kau hanyalah seorang dayang istana. Mengapa kau memiliki barang seperti itu? Ayahku berpraktik kedokteran. Pelayan ini dipengaruhi olehnya sejak kecil. Dan secara kasar mempelajari beberapa teknik akupunktur. Jika Baginda tidak percaya padaku, Baginda dapat melihat jepit rambut ini. Pelayan ini secara pribadi mengukir karakter Zhu. Memang ada karakter Zue. Baginda, tampaknya dayang istana ini adalah orang yang Baginda cari. Angkat kepalamu. Biarkan aku melihatmu. Barusan Ibu Suri. Apa yang kau katakan padaku? Agaknya, karena sudah lama tinggal di istana dalam, telah melupakan peraturan istana yang ketat, berani menahan para pelayan istana ini. Ditahan di sini, di istana The Show. Ibu Suri, menahan pelayan istana secara pribadi adalah pelanggaran berat yang dapat dihukum mati tanpa ampun. Yang mulia, Anda salah terhadap Ibu Suri. Penahanan pribadi pelayan istana bukanlah perbuatan Ibu Suri, melainkan Tapi melainkan apa? Tabib Kekaisaran Ji melangkahi niat yang mulia, yang menahan para pelayan istana, melibatkan Ibu Suri, Ji Jian. Hanya kau di sini, yang bukan orang dari istanaku, dan bisa menanggung kesalahan untukku. Ini juga hidupmu yang tidak berharga, yang sangat beruntung. Yang mulia, setelah Yang Mulia secara rutin menginterogasi para pelayan istana, beliau sudah berniat untuk membiarkan mereka pergi. Tabib Kekaisaran Jilah, yang demi mencari muka dengan Yang Mulia, secara pribadi menahan para pelayan istana. Sungguh langka mengorbankan bidak demi menyelamatkan jenderal. Hamba berasal dari Akademi Kedokteran Kekaisaran. Dia melimpahkan kesalahan kepada hamba, sementara dia sendiri lolos tanpa hukuman. Tabib Kekaisaran Ji, mengenai apa yang dikatakan oleh Mama, apakah kau mengaku bersalah? Tabib Kekaisaran Ji, aku secara pribadi mempromosikanmu. Meskipun kau telah melakukan kesalahan besar hari ini, itu semua demi kepentinganku. Aku masih bisa memohon kepada Kaisar untuk mengampuni hidupmu. Tetapi jika kau menolak untuk bertobat, Baginda, apa yang dikatakan mama gue sepenuhnya benar. Baiklah, seorang tabib kekaisaran belaka benar-benar memiliki kemampuan untuk menahan para pelayan istana ini di istana The Show milik Ibu Suri.
Karena kau sudah bertekad untuk menjadi anjing yang setia, aku akan mengabulkan keinginanmu. Pengawal. Tabib Kekaisaran Ji melanggar aturan istana. Hukum cambuk dia. Hamba memohon belas kasihan Baginda. Hamba memohon Baginda mengampuni nyawa pelayan rendahan Baginda. Hamba memohon belas kasihan Baginda. Kau melukai orang yang telah kucari selama lebih dari 10 tahun. Orang yang paling berharga, hukuman cambuk. Sudah merupakan tindakan belas kasihan yang luar biasa dariku. Bawa dia pergi. Ibu Suri selamatkan pelayan rendahan Baginda. Baginda. Hari ini, Ji Jin memang sudah keterlaluan. Hukuman apapun yang diputuskan Kaisar, aku tidak akan ikut campur. Hukuman telah dilaksanakan. Aku juga lelah. Ayah, ketidakberdayaan yang ayah rasakan saat itu, putrimu akhirnya merasakannya juga. Tapi yakinlah, penderitaan yang ayah alami, putrimu akan membalasnya 1000 kali lipat. Ibu Suri. Pinggangku sakit sekali. Panggil tabib kekaisaran. Cepat panggil tabib kekaisaran. Ibu Suri, hamba merasakan 1 takaran rasa sakit, dan Anda akan merasakan 10 takaran rasa sakit. Jika hukuman cambuk ini berlanjut, hamba khawatir yang mengembuskan napas terakhir lebih dulu adalah Anda. Pinggangku sakit sekali. Tabib Kekaisaran Ma. Bagaimana kondisi Ibu Suri? Melapor kepada Baginda, Ibu Suri kemungkinan menderita penyakit anyen yang telah memengaruhi meridian tubuh. Biasanya, tabib Kekaisaran Ji memeriksa denyut nadi Ibu Suri. Hamba yang rendah hati ini khawatir. Baginda, ini adalah obat yang direbus oleh tabib Kekaisaran Ji untuk Ibu Suri pagi ini, untuk menekan penyakit anyen. Mohon minta Ibu Suri meminumnya sesegera mungkin. Tunggu. Kau baru saja mengatakan bahwa tabib Kekaisaran Ji pagi ini sudah merebus obat untuk Ibu Suri. Apakah dia pergi kapan saja? Tidak, dia tidak melakukannya. Obatnya belum selesai direbus. Tabib Kekaisaran Ji khawatir tentang Ibu Suri. Jadi dia bergegas ke sini untuk memeriksa denyut nadinya. Kau berbohong. Jika dia terus-menerus di Akademi Kedokteran Kekaisaran, kapan dia punya waktu untuk datang dan memenjarakan pelayan istana di sisiku? Hamba ini tidak berani menipu Baginda. Para tabib Kekaisaran di Akademi Pengobatan Kekaisaran, semuanya bisa bersaksi. Hentikan. The film was translated and narrated by M Media.
Sesuai resep ini, pergilah ambil 1 dosis obat untuk Ibu Suri. Obat untuk mengobati penyakit angin. Sebentar lagi, hamba akan merebusnya dan mengirimkannya kepada Ibu Suri. Untungnya, hamba sudah bersiap sejak awal dan menyimpan rencana cadangan. Ibu Suri, bagaimana Anda menjelaskan ini? Jika Ibu Suri tidak punya apa-apa untuk dikatakan, aku akan memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas masalah ini dan membersihkan istana. Yang mulia, ini semua salah hamba tua ini, yang bertindak atas inisiatifnya sendiri untuk menahan pelayan istana. Adalah hamba tua ini. Hamba tua ini tahu bahwa Ibu Suri mengkhawatirkan pernikahan yang mulia. Itulah mengapa saya ingin mencari wanita yang disukai yang mulia, agar saya bisa meringankan beban Ibu Suri dari suatu kekhawatiran. Ibu Suri tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Memfitnah tabib istana Ji juga merupakan inisiatif hamba tua ini sendiri. Hamba tua ini pantas mati 10.000 kali. Kau sudah pantas mati. Menipu kaisar dan mengabaikan atasan. Kematianmu tidak perlu disesali. Namun, tabib kekaisaran Ji barusan sudah menderita atas namamu, karena dia adalah korban. Aku bisa menyerahkan kekuasaan pengambilan keputusan kepada tabib kekaisaran Ji. Tabib kekaisaran Ji, hidup dan mati mama gue sekarang ada di tanganmu. Apapun yang hamba pilih, itu adalah langkah yang merugikan. Jika hamba memilih dia mati, selama bertahun-tahun ini, kesetiaan yang hamba bangun di hadapan Ibu Suri akan hancur dalam sekejap. Jika hamba membiarkannya hidup, hamba akan mengecewakan mendiang ayah hamba. Dan kaisar anjing itu akan semakin menganggap hamba sebagai duri dalam dagingnya. Kemarilah, ambil ini. Tabib kekaisaran Ji, mama gue ini, dia hampir merenggut nyawamu. Apakah kau akan? Tidakkah kau ingin balas dendam? Ibu Suri, Bunuh dia. Maka kau bisa membalas dendam. tidak, jangan. Tidak. Seorang tabib mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Hamba tidak bisa membunuh. Baginda, tabib istana Ji penakut. Dia tidak memiliki kemampuan untuk itu. Baginda, tolong jangan. Ibu Suri, hadiah agung pertama yang hamba persembahkan kepada Anda. Apakah Anda menyukainya? Kaisar, Anda adalah penguasa sebuah negara. Bagaimana Anda bisa membunuh seseorang di istana dalam? Mama gue ini melanggar aturan istana. Jika aku ingin membunuh, maka aku akan membunuh. Singkirkan mama gue. Ya, Meskipun istana pusat kosong, Ibu Suri, Anda memerintah 6 istana. Bawahan Anda tidak dikelola dengan ketat, menyebabkan kekacauan di istana dalam. Apakah maksud Baginda menyalahkan Ibu Suri ini? Hamba Anda tidak berani. Namun jika Ibu Suri tidak memberikan contoh, orang-orang di 6 istana mungkin sulit untuk diyakinkan. Pengawal, segel istana Risho, tanpa dekret kekaisaran, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Segel tempat itu. Apakah Anda tidak takut menanggung noda tidak berbakti? Meskipun aku menanggung aib karena tidak berbakti, aku tetap tidak ingin desas-desus jahat tentang Ibu Suri menyebar, menodai reputasi Ibu Suri. Apakah Anda mengancam Ibu Suri ini? Hamba Anda tidak berani. Hamba sepenuh hati mengabdi kepada Ibu Suri. pengawal. Segel istana Deshol. Istana dipenuhi dengan pendukung keluarga Ibu Suri. Dia Selirsu baru saja dianugerahi gelar. Kau boleh pergi dulu. Aku punya beberapa pertanyaan mengenai farmakologi yang perlu kutanyakan The kepada film tabib was kekaisaran Ji. translated Yeah. and narrated by M Media. Selamat Selirsu atas tercapainya keinginan Anda. Tabib kekaisaran Ji. Kau jelas tahu
bahwa semua ini bukanlah yang benar-benar kuinginkan. Apa yang Anda lakukan? Aku sedang melihat cepit rambutmu. Itu terlihat agak tua. Aku membelikanmu yang baru. Apakah kau menyukainya? Tidak, hamba tidak. Anda adalah pelayan istana. Hamba adalah tabib istana. Kontak yang tidak pantas, merugikan orang lain dan diri sendiri. Anda harus pergi. Hamba masih perlu merebus obat. Ketika aku secara palsu mengklaim jepit rambut itu hari itu, aku hanya ingin menanggung kesalahan untukmu. Tapi Kaisar justru salah mengira aku adalah orang lain. Hari itu, setelah kau menyelamatkanku dari Ibu Suri, Suzu dalam hidup ini telah memutuskan untuk memilihmu. Tapi hamba juga. Kau juga apa? Tapi hamba sudah tahu bahwa Anda telah diangkat ke pangkat keindahan. Ada perbedaan antara penguasa dan bawahan bagi Anda dan hamba. Kita ditakdirkan untuk tidak bersama. Aku tidak percaya. Bahkan sebelum aku secara resmi dianugerahi gelar, kau juga menolakku. Mengapa sebenarnya kau tidak mau menerimaku? Tolong ceritakan semuanya ya. Selir Siu, jika ada masalah medis, Jijian pasti tidak akan menyembunyikannya. Tabib Kekaisaran Ji. Penyakit angin yang mulia Ibu Suri telah kambuh. Mohon tabib Kekaisaran Ji segera pergi ke Istana The Shock untuk diagnosis dan pengobatan. Selir Siu. Mohon permisi. Tabib Kekaisaran Ji, jaga dirimu. Aku tahu dugaanku tidak salah. Pelacur kecil itu memang menyamar sebagai seseorang. Jijian ini menyimpan niat jahat. Dia bahkan sewenang-wenang menanam larva ke dalam diriku. Karena Anda direkomendasikan oleh saudaraku. Mulai sekarang, Anda yang akan melakukan pemeriksaan denyut nadiku secara rutin. Ya, Karena Kaisar sangat peduli pada wanita dari malam itu, maka meskipun aku harus membalikan istana kekaisaran, aku harus menemukannya. Orang-orang di departemen rumah tangga kekaisaran itu terbiasa melayani keinginan. Aku selalu hidup dalam kemewahan. Bagaimana mungkin aku bisa menanggung penghinaan seperti itu? Pergi. Cepat tulis surat kepada saudaraku. Keturunan jahat dari pelacur itu berani menentangku dan memonopoli urusan istana. Maka aku akan membiarkannya melihat siapa yang benar-benar memerintah negeri ini. ya. Tabib Kekaisaran Ji memohon audiensi. Hamba memberi hormat kepada Paduka Ibu Suri. Jika bukan karena orang bodoh sepertimu bersikap ragu-ragu, bagaimana mungkin Mama Gui bisa mati oleh pedang Kaisar? Dia mengikutiku selama puluhan tahun. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa aku percaya. Hanya satu Mama yang meninggal. Dan Anda sudah tidak tahan. Hari-hari penderitaan Anda masih menanti Anda. Hari kemana? Baginda, maafkan ketidakpekaan hamba. Jika Baginda hanya ingin mengambil nyawa tabib Kekaisaran Ji, Baginda bisa saja mengarang tuduhan apapun. Mengapa harus bersusah payah seperti ini? Awalnya aku tidak berniat untuk mengeksekusi Mama Gui di depan umum. Tapi tanganku saat itu benar-benar di luar kendaliku. Intuisiku mengatakan padaku bahwa jijian ini sama sekali tidak sederhana. Lebih jauh lagi, aku juga menemukan sesuatu yang menarik. Setiap kali jijian terluka, Ibu Suri menderita rasa sakit 2 kali lipat. Katakan padaku, nanti apakah nenek tua itu, apakah akan berharap dia mati? Di dalam istana kekaisaran, pengawal kekaisaran ketat. Bagaimana mungkin ada pria bertopan? Kecuali jika mereka adalah
Kaisar anjing yang kejam. Aku hanya merencanakan makar melawannya sekali. Namun dia membalas dendam padaku seperti ini. Jika aku tahu lebih awal, seharusnya aku mengambil kesempatan saat kita berada di pavilion tepi danau dan melumpuhkannya dengan satu jarum. Ini, makan sesuatu yang manis, hatimu tidak akan terasa begitu pahit. Suruh mereka berhenti. Baginda, tetapi belum ada kabar dari Istana Deshol. Berhenti. Seorang pembunuh. Melapor kepada Baginda, penyakit angin yang mulia Ibu Suri telah kambuh, dan dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Tabib Kekaisaran Mas sedang bergegas ke Istana Deshol. Sepertinya, Jijian dan Ibu Suri memang terhubung oleh garis hidup mereka. Jika Jijian dibunuh sekarang, maka Baginda, apakah Baginda masih ingin berhenti? Ini ternyata seorang wanita. Laporan mendesak dari perbatasan Baginda. Kavaleri Besian menyerang ke selatan dan hampir menembus kota Celal. siapkan kereta kekaisaran. Kembali ke istana. Menyamar sebagai pria untuk memasuki Akademi Pengobatan Kekaisaran adalah kejahatan besar yang dapat dihukum mati dengan eksekusi 9 derajat kerabat. Hari ini, kita akan mengeksekusi atas nama Kaisar makhluk kurang ajar ini. Serang. Jika itu hanya racun kronis, bagaimana mungkin efeknya begitu cepat? Mungkinkah Ibu Suri bermaksud menggunakan tanganku untuk melenyapkan Kaisar? Baginda, ini adalah surat peringatan mendesak hari ini. Mohon ditinjau. Peringatan kekaisaran. Perang perbatasan sudah dekat. Saat ini, hanya satu orang yang dapat dipercaya dengan tanggung jawab berat ini, memimpin pasukan berperang. Baginda, apakah Baginda merujuk pada kakak laki-laki Ibu Suri, Adipati Shengguo? Benar sekali. Baru saja, Adipati Shengguo mengajukan surat peringatan, menuduh Baginda mengurung Ibu Suri, menyebutnya memberontak dan durhaka. Jika Baginda ingin dia memimpin pasukan untuk berperang, Baginda perlu untuk secara pribadi membuka segel Istana Deshol. Jika Ibu Suri menderita bahaya bahkan sehelai rambut pun, dia akan apa? Dia akan secara pribadi memimpin pasukan untuk mengepung kota kekaisaran dan secara pribadi mempertanyakan Baginda. Bagaimana Baginda putra angkat ini bertindak? Keterlaluan. Berani-beraninya mengancam rakyat jelata dan negara, memaksa saya untuk berkompromi. Ini buruk, Baginda. Nyawa Jijian terkait erat dengan nasib Ibu Suri. Dia disergap dan dibunuh di jalan istana. Kalau begitu bukankah Ibu Suri juga? Baginda, kabar telah tiba dari Istana Deshol. Meskipun Ibu Suri menderita stroke malam ini, setelah perawatan oleh tabib Kekaisaran Shou, dia sekarang baik-baik saja. Mengikuti perintah Baginda hamba, mengawal Ibu Suri keluar dari Istana Deshol. Sungguh Jijian yang luar biasa. Saya benar-benar meremehkannya. Mampu melarikan diri tanpa cedera dari tangan begitu banyak pengawal kekaisaran terbaik, benar-benar tanpa goresan. Jika dia bertekad menjadi musuh kita, dia pasti akan menjadi lawan yang tangguh. Ibu Celia. Xiao Heng, Selir gong ibu dari Min Yuan. lari. Lari cepat. Ibu Celia. Ibu Selir. Ibu Celia. Ibu Selir. Saya telah merencanakan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Semua demi membalaskan dendam Anda dan memungkinkan rakyat jelata untuk mengakhiri campur tangan kerabat kekaisaran dalam pemerintahan. Tapi sekarang, Sepertinya ada seseorang di sana. Jangan biarkan dia kabur. Ya, kejar cepat, kejar cepat. Kejar. Jangan biarkan dia kabur. Siapa itu? Berhenti segera. Kejar. Ya. Baginda maafkan hamba. Hamba tidak bermaksud. lalu mengapa Anda tidak tahu
bahwa kami diracuni oleh dupa kegembiraan tadi malam dan membutuhkan darah manusia sebagai obat. Ibu Suri menusuk Anda sekali. Saya juga menusuk Anda sekali. Itu sangat adil. Hamba yang rendah hati ini dangkal dalam bakat dan pembelajaran. Baginda mohon maafkan hamba. Keluar. Hanya tersisa 20 hari hingga batas waktu Jarunggu. Aku harus bertindak cepat. Sialan. Bagaimana mungkin saya merasakan hal ini terhadap seorang pria? Mereka semua mengatakan melayani penguasa seperti menemani harimau. Bagaimana mungkin seseorang yang baik-baik saja bisa terluka seperti ini? Tabib kekaisaran di Anda sudah bangun. Apakah ada bagian lain yang Anda rasa tidak enak badan? Saat aku tidak sadarkan diri, apakah ada orang yang datang ke sini? Mungkin tidak. Siap. Selesaikan dengan rapi. Ya, selirsu. Jijien, kau mengkhianatiku lebih dulu. Selama kau mati, aku bisa menggunakan identitasmu untuk menjadi yang paling disukai di 6 istana. Menikmati kemuliaan, kemegahan, kekayaan, dan status tinggi tanpa akhir. Saya membenci. Apa yang Anda coba lakukan? Apa yang sedang saya lakukan? Tentu saja saya sedang mengantar tabib kekaisaran Ji pergi. Zuqian, bangunlah. Putriku, bangunlah. Ayah. Zuqian sangat merindukan ayah. Ayah, apakah Zuqian sudah mati? Kalau tidak, bagaimana saya bisa melihat ayah? Zuqian tidak boleh mati. Zuqian masih memiliki hal-hal penting yang belum terselesaikan. Tapi, Zuqian sangat lelah. Zuqian hampir tidak bisa bertahan. Ayah percaya, Zuqian mampu melakukan apa saja. Kamu pasti akan mengatasi kesulitan ini. Ayah, The film was translated and narrated Ayah. by M Media. ayah jangan pergi. Zuqian pasti akan membalaskan dendam ayah. Jangan pergi. Ibu Suri. Baginda menyelamatkan hamba yang rendah ini. Mulai hari ini, hidup hamba yang rendah ini sepenuhnya milik Baginda. Jika bukan karena caramu menangani masalah ini dengan sangat baik, aku tidak akan turun tangan untuk menyelamatkanmu. Jijien, biasanya kau terlihat begitu lemah dan rapuh, seperti orang tak berguna. Namun pada saat kritis, kau berani meracuni kaisar. Tuduhan palsu Susui,
justru memungkinkan saya mendapatkan kepercayaan Ibu Suri. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Ibu Suri, hamba yang rendah ini memiliki satu hal yang tidak jelas. Hamba yang rendah ini adalah seorang kriminal. Anda menyelamatkan hamba yang rendah ini. Hamba yang rendah ini khawatir bahwa hal itu mungkin melibatkan Baginda. Maka kita harus memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Biarkan mereka yang berani mencari kesalahanku. Semua lenyap dari dunia ini. Kaisar masih memiliki sisa napas. Ketika melakukan sesuatu, seseorang harus menyelesaikannya sampai akhir. Hidupnya harus diakhiri olehmu. Jika bukan saya, akan ada orang lain. Hamba yang rendah ini mematuhi perintah. Anda berjanji kepada saya saat itu bahwa Anda akan membunuh wanita kejam itu dan membalaskan dendam saya. Tapi mengapa Anda mengakui musuh Anda sebagai ibu Anda dan seketika berubah menjadi putranya? Apakah tahta benar-benar sepenting itu? Cukup penting bagi Anda untuk meninggalkan kebencian Anda dan rela menjadi bonekanya. Saya tidak suka berutang apapun kepada siapapun. Anda menyelamatkan saya 2 kali saat kita masih muda. Saya sudah membalasnya. Kita sekarang impas. Selirsu tiba. Balai Kultivasi Mental. Selirsu, Bagaimana kondisi Kaisar? para tabib rumah sakit kekaisaran sudah memeriksanya. Mereka mengatakan racun Kaisar telah menyerang organ vitalnya dan sulit The film was disembuhkan. translated Hanya ada satu and orang, narrated Siapa? by M kepala rumah Media. sakit kekaisaran yang telah meninggal. Tabib kekaisaran gue memiliki keterampilan rahasia yang unik. Dia bisa menemukan titik roh seseorang dan mengambil darah untuk sementara memperlambat racun. Meninggal. Apakah benar-benar tidak ada tabib yang bisa menemukan titik roh sekarang? Mungkinkah Kaisar benar-benar tidak tertolong? Tidak peduli apapun, aku adalah satu-satunya selir Kaisar. Terlepas dari hasilnya, aku akan tetap di sisinya. Baginda, jangan salahkan aku karena kejam. Jika aku membiarkanmu hidup, aku harus hidup setiap hari dalam ketakutan identitasku terbongkar. Itu jarumnya. Jijien, kau menipuku dengan sangat kejam karena kau ingin menyelamatkannya. Maka aku bersikeras dia harus mati. Mengapa Anda di sini? Baginda. Baginda akhirnya bangun. Selir hamba sangat mengkhawatirkan Baginda. Jangan sentuh jarumku. Selir hamba barusan memaksa racun di tubuh Baginda keluar.
dengan menerapkan jarum akupuntur pada Baginda. Anda memberi saya akupuntur. Itu seharusnya tidak terjadi. Apakah Anda melakukan hal lain? Yang mulia, hamba rendahan Anda menyelidiki dan menemukan bahwa Anda pingsan karena pengisian yang berlebihan. The Selama film Anda is menghabiskan malam translated and dengan wanita yin narrated ekstrem, by M-Media. Anda akan selamat dan sehat. Seorang wanita yin ekstrem. Kalau begitu datang dan lihatlah. Apakah saya sudah merasa lebih baik? Mohon izinkan hamba rendahan Anda untuk memeriksa denyut nadi Anda. Langit memberkati Chu Agung kita. Denyut nadi yang mulia stabil. Dan tidak ada lagi tanda-tanda keracunan. Itu adalah yang telah lama hilang. Teknik pengeluaran darah titik akupuntur ilahi. Orang yang melakukan penusukan jarum memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Tidak kalah dengan mendiang tabib kekaisaran gue. Namun, karena yang mulia tidak lagi dalam bahaya serius, pastilah Anda sudah berbagi ranjang dengan wanita yin ekstrem. Yang ekstrem melengkapi yin ekstrem sangat berbahaya dan bahkan bisa melukai diri sendiri. Dalam kasus ringan, itu menyebabkan kekurangan ki dan kehilangan darah. Dalam kasus parah, itu dapat merusak organ dalam. Siap, Sui. Bagaimana Anda bisa mengabaikan kesehatan Anda sendiri sedemikian rupa demi saya? Baginda adalah suamiku. Dan aku bersedia melakukan apapun untuk Baginda. Tidak peduli apa yang aku lakukan. Aku tidak akan pernah menyesalinya. Ming Yuheng, kali ini, kita tidak berutang apapun satu sama lain. Mungkinkah Anda adalah Itu benar. Aku, putri dari tabib kekaisaran Gu. Tidak heran Anda memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Ini adalah kebetulan yang luar biasa, bahwa wanita yin ekstrim berada tepat di samping kita. Namun, meskipun racun dalam tubuh yang mulia telah dibersihkan, dalam waktu 3 hari, Anda tidak boleh meninggalkan istana atau bergerak. Jangan sampai racunnya kabur. Selama 3 hari ini hamba pasti akan tetap berada di sisi Baginda dan tidak akan pernah pergi. Dan memastikan Baginda tidak menderita kerugian apapun. Paduka, Anda harus menjaga kesehatan Anda. Sebuah berkah terselubung. Tampaknya sebentar lagi, seorang pangeran kecil akan lahir. Sebagai penguasa suatu negara, seharusnya saya Di antara 9 generasi kerabat saya sudah lama menjadi satu-satunya yang tersisa. Saya hanya bertahan hidup di dunia ini. Jika Anda menginginkan hidup saya ini, ambillah. Bahkan jika saya mencapai dunia bawah dan berubah menjadi roh pendendam, saya akan tetap menghantui keluarga kekaisaran Chu Agung Anda. Tidak pernah beristirahat sampai mati. Jijian. Saya tidak akan membiarkan Anda mati. Zutian, aku akan melindungimu. Mempertahankan Anda masih berguna. Besok, saya akan membiarkan Anda menyaksikan secara langsung bagaimana Ibu Suri yang Anda bersumpah untuk ikuti sampai mati, kehilangan dukungan terbesarnya. Anda gila. Tabib Kekaisaran Shou memperingatkan Anda. 3 hari. Jika Anda bergerak paksa atau melihat cahaya, racun akan kambuh dan Anda akan mati. Apakah Anda mengkhawatirkan saya? Saya hanya tidak ingin dunia menimpakan kejahatan pembunuhan raja di kepala saya. Jijian. Sebenarnya kami sama seperti Anda. Sama-sama individu yang kesepian. Saya tidak takut mati, tetapi saya hanya takut tidak mati demi tujuan yang layak. Dan membiarkan rakyat Chu Agung terus hidup dalam penderitaan yang mengerikan. Jijian. Besok, apakah Anda bersedia mempercayai kami? Ming Yuheng, mengapa saya semakin tidak dapat melihat maksud Anda?
Mungkinkah dia sudah melihat identitas saya? Jasa Adipati Shungguo ini melebihi kedaulatan. Bahkan Kaisar mengalah 3 bagian kepadanya. Tampaknya istana kekaisaran akan berubah drastis. Kakak, Ini, kakak. Kakak. Tabib Kekaisaran Ma. Cepat datang. Bagaimana keadaan kakak saya? Melapor kepada Baginda Ibu Suri, kondisi Adipati Shungguo disebabkan oleh keracunan. Kaisar, betapa kejamnya hati Anda. Adipati Jingguo mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Chu Agung. Namun Anda demi keinginan egois Anda sendiri meracuninya. Anda bahkan tidak akan mengampuni pejabat berjasa. Hari ini adalah Adipati Jingguo. Besok, itu akan menjadi Anda semua pejabat terhormat yang hadir di sini. Orang seperti ini, bagaimana dia bisa layak menjadi kaisar? Ibu Suri, Anda telah berbuat salah terhadap putra Anda. Bahkan jika hati putra Anda benar-benar jahat, saya sama sekali tidak akan melakukan tindakan tidak manusiawi seperti meracuni. Itu Anda. Anda menyimpan kebencian terhadap permaisuri ini. Jadi Anda meracuni saudara saya bukan? Tidak heran ketika Anda baru saja memasuki aula. Anda mengucapkan kata-kata itu kepada permaisuri ini. Memberikan rakun di tempat. Bahkan lebih mendebarkan bukan? Kaisar. Selir Baginda takut. Saya di sini. Yang mulia Ibu Suri, bukan hamba ini. Bahkan jika hamba ini dipinjami keberanian 100 kali lipat, hamba ini tidak akan berani meracuni Adipati Shungguo. Hamba memohon kepada Yang Mulia Ibu Suri untuk memberikan hamba ini kesempatan untuk menyelidiki kebenaran. Anda juga tidak ingin pelaku sebenarnya lolos dari hukuman bukan? Permaisuri ini mengizinkan Anda untuk menyelidiki. Jika Anda gagal menemukan apapun, permaisuri ini pasti akan membuat Anda dicabik-cabik menjadi 10.000 keping. Bagaimana hasilnya? Racun itu tepat berada di dalam mangkuk sop daging kambing ini. Kaisar, buktinya tak terbantahkan. Alasan apalagi yang masih Anda miliki? Semangkuk sup daging kambing milik saudara saya ini, Anda yang memberikannya kepadanya. Yang mulia, meskipun saya bukan ibu kandung Anda, ketika Anda berusia 8 tahun, demam tinggi, membakar habis semua ingatan Anda, jika saya tidak membesarkan Anda. Hari ini, bagaimana Anda bisa duduk di tahta naga ini? Anda tidak hanya tidak tahu berterima kasih, Anda juga mencelakakan kerabat saya. Saya benar-benar menyesal telah membesarkan Anda saat itu. Menyeberangi jembatan dan mencabut papannya, Baginda bahkan bisa menjatuhkan Adipati Shungguo. Betapa benar-benar kejam. Baginda mengabaikan anugerah dibesarkan. Tindakan seperti itu pasti akan menyebabkan Chu Agung kita menderita pembalasan ilahi. Mungkinkah Ibu Suri lupa? Mangkuk sop daging kambing tadi jelas milik saya. Oleh karena itu Ibu Suri, jika paman dari ibu saya tidak begitu sombong dan melampaui batasnya, orang yang terbaring di tanah sekarang adalah saya. Mustahil. Mungkin Anda meracuninya setelahnya. Tetapi mangkuk sop daging kambing tadi jelas hanya tabib kekaisaran Ji pernah berhubungan dengannya. Semua orang di istana tahu.
Tabib Kekaisaran Ji sangat disukai oleh Ibu Suri. Keperluan apa yang dia miliki? Untuk meracuni paman saya. Oleh karena itu kebenarannya adalah, seseorang ingin mencelakai saya, dan paman saya. Meninggal menggantikan saya. Mustahil. Ini mustahil. Tepat sekali. Kalau begitu bolehkah saya bertanya kepada Tabib Kekaisaran Ji, paman saya, racun jenis apa yang dia telan? Melapor kepada Yang Mulia, Ibu Suri. Hamba baru saja mendeteksi bahwa mangkuk sup daging kambing, Adipati Sungguh, mengandung bahan obat khusus dari negara Yan, pil keharuman dingin. Pil keharuman dingin. Saya dengar Adipati Shengwo membawa kembali banyak dari itu sekembalinya ke istana. Memang benar bahwa pil keharuman dingin adalah tonik yang berharga. Tetapi jika digabungkan dengan bahan obat seperti jeringau dan angelica dahurica dan dikonsumsi bersama, itu pasti akan melepaskan racun, menyebabkan kematian. Hamba dengar Adipati Shengwo sangat menghargai pil keharuman dingin itu dan tidak memberikannya kepada siapapun kecuali Ibu Suri. Bahkan Baginda sendiri tidak menerimanya. Mungkinkah Ibu Suri bermaksud meracuni kaisar, tetapi secara tidak sengaja melukai saudara laki-lakinya sendiri? Jijian yang menyiapkan makanan obat adalah orang kepercayaan Ibu Suri. Dalam hal ini semuanya cocok. Ini kejahatan pembunuhan raja. Bahkan Ibu Suri tidak dapat lolos dari hukuman mati. Tidak, bukan saya. Saya telah difitnah. Xiao Heng, jika saya ingin mencelakakan Anda, mengapa saya harus menunggu sampai sekarang, membunuh Anda ketika Anda masih muda? Bukankah itu akan lebih sederhana? Kalau begitu Ibu Suri, bagaimana Anda menjelaskan? Paman saya diracuni oleh pil keharuman dingin. Jika Ibu Suri tidak dapat menjelaskan dirinya, maka hanya lembaga Dali yang dapat menyelidiki. Tetapi kejahatan mencelakai putra langit ini adalah makar. Yang Mulia, Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Saya tidak bersalah. Kakak, Anda menderita racun yang kuat. Hari-hari Anda sudah terhitung. Jangan salahkan adik perempuan Anda karena tidak berperasaan. Yang Mulia, saya mengerti sekarang. Saya mengerti sekarang. Adipati Jingwo lah yang menyimpan niat memberontak, menggunakan pil keharuman dingin untuk meracuni Yang Mulia. Berlututlah. Melapor kepada Baginda. Hamba lama ini melihat di luar balai utama, seorang pelayan laki-laki dari kediaman Adipati Shengwo bertingkah mencurigakan. Agaknya, dia punya sesuatu untuk dikatakan. Kaisar Perasaan tulus pada Selir Su. Baginda. The film was translated and narrated by M Media. Hamba khawatir bahwa tabib Kekaisaran Zhao, batas waktu 3 hari, akan membahayakan kesehatan Baginda. Melihat rona wajah Baginda sangat baik, hamba merasa lega. Anda datang ke sini larut malam. Apa tujuannya? Apakah selir ini tidak punya hak untuk mengunjungi Baginda kecuali ada urusan? Pewaris kekaisaran menyangkut nasib bangsa. Masalah pewaris kekaisaran. Bukankah itu masalah besar? Zukian. Titik akupuntur ini disebut yintang. Menusukkan jarum sedalam setengah con. Itu bisa melumpuhkan saraf orang, menyebabkan halusinasi. Oleh karena itu, mereka yang berpraktik pengobatan tidak boleh mencari kesuksesan cepat dan keuntungan instan demi khasiat, dan dengan demikian merugikan tubuh pasien. Ayah, putri ayah telah mencatatnya. Ibu Suri, apakah Anda merasa lebih baik sekarang? Jijian, teknik jarummu semakin luar biasa. Hanya 1 jarum, dan saya bisa kembali normal. Wanita tua Mama Gu itu, kemana dia pergi? Dia bahkan belum datang untuk melayani kami. Jijian, di istana dalam ini, selain Mama gue, kamu adalah satu-satunya orang yang bisa saya percayai. Ketika saudara kami kembali dengan kemenangan ke ibu kota, kami pasti akan memberimu hadiah yang besar. Terima kasih Ibu Suri.
Ayah, janji yang saya buat kepada ayah, putri ayah harus melanggarnya. Untuk menghukum orang jahat, putri ayah tidak punya pilihan lain. Baginda, sudah waktunya minum obat. Siapa yang mengirimmu? Apa sebenarnya tujuanmu? Baginda, ampuni hamba Baginda. Ini, tua. Hamba tua ini adalah milik Adipati Shengwu. Omong kosong. Apakah kaisar yang mengirimmu? Apakah dia memerintahkanmu untuk memantau kami, agar dia bisa merebut kekuasaan dari kami? Begitukah? Jika kaisar tidak akan membiarkan saya hidup dengan damai, kami sama sekali tidak akan mengampuninya juga. Kami ingin dia menyaksikan hal-hal yang dia pedulikan, menghilang dari sisinya sedikit demi sedikit. Katakan padaku siapa yang mengirimmu. Katakan padaku. Reaksi balik dari Jarumgu semakin memburuk. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Ayah, teknik menusuk jarum biasa ini, putri ayah sudah menguasai semuanya. Tolong ajari aku. Teknik jarum gu yang diwariskan oleh keluarga gu, iya. Zuqian. Teknik jarum gue. Meskipun dapat menyembuhkan semua penyakit, membutuhkan tabib, nyawa sebagai katalis. Durasi waktunya adalah 49 hari. Selama periode ini pasien. Meskipun berbagi penderitaan tabib. Tetapi setelah 49 hari berlalu, semua gejala pasien akan berpindah ke tabib. Kasus ringan mengakibatkan kerusakan pada meridian jantung, menyebabkan ketidaksadaran. Kasus berat mengakibatkan pecahnya kelima organ. Menyebabkan kematian karena ledakan tubuh. Ayah, tolong jangan salahkan putri ayah. Karena diam-diam membaca jurnal medis ayah. Dan diam-diam mempelajari teknik Jarumgu. Teknik Jarumgu adalah kartu truf putri ayah. Jika saya tidak bisa menggulingkan Ibu Suri, putri ayah hanya bisa ikut bersamanya. Baginda. Hamba paling takut pada badai petir. Mari rasakan. Apakah jantung hamba berdebar kencang atau tidak? Tabib Kekaisaran Ji. Benar-benar kamu. Kaisar telah mencarimu sepanjang malam. Mengapa dia mencari saya? Selir Su ingin mandi obat bersama Kaisar. Dia meminta Anda menyiapkan bahan-bahannya. Malam ini bukan giliran jaga saya. Tapi Selir Su secara khusus meminta Anda untuk pergi. Kami harus merepotkan Anda kalau begitu. Kaisar benar-benar menyayanginya. Selir Su dan Kaisar adalah kenalan lama. Seseorang yang tak terjangkau di masa mudanya. Tentu harus lebih dihargai. Tidakkah Anda setuju, Tabib Kekaisaran Ji? Silakan lanjutkan, Tabib Kekaisaran Ji. Kaisar menganugerahkan gelar kepada selir Baginda ini sudah lama sekali. Namun lambat untuk tidak pernah menyukai selir Baginda lagi. Tapi apakah selir Baginda melakukan kesalahan? Anda telah melakukannya dengan sangat baik. Jika demikian halnya, hamba berada di mata air panas. Setelah menyiapkan pemandian obat, mengapa kita tidak? Lepaskan. Wanita celaka itu sangat kurang ajar. Dia pikir dengan melahirkan seorang putra, dia bisa mendapatkan status melalui anaknya. Dia secara delusional mencoba melangkahi saya. Olah karena itu, saya tepat di depan putranya yang berusia 6 tahun, mencekiknya dengan tali sutra putih. Ibu Suri menangani masalah dengan tegas. Putra Anda mengagumi Anda. Jika bukan, karena metode Ibu Suri yang cepat dan tegas, putra Anda tidak akan bisa duduk dengan aman di tahta ini. Apakah Yang Mulia tidak penasaran tentang selir istana yang aku cekik? Siapa putranya? Karena dia sudah mati. Mengapa repot-repot peduli begitu banyak? Tahun Yang Mulia berusia 8 tahun. Penyakit serius yang Anda derita itu, apakah itu benar-benar menghilangkan semua ingatan Anda? Berhenti! Berhenti! Biarkan saya pergi. Ji Jian,
Bukankah kau membanggakan integritasmu? Sekarang setelah tubuhmu telah dicemari, mari kita lihat apakah kau masih punya muka untuk hidup. Pengawal, Silakan berteriak. Berteriaklah. Lebih keras. Suruh semua orang di seluruh istana untuk datang ke sini. Biarkan mereka melihat wanita celaka yang menyamar sebagai pria ini. Susui. Awalnya, saya tidak ingin berkelahi dengan Anda. Anda sendiri yang mencari masalah ini. Jijian, kau sudah tamat. Siapa yang berani menyentuhnya? Benar-benar Anda. Bukankah bajingan itu mengatakan, Ibu Suri akan menahan Kaisar? Mengapa Kaisar kembali pada saat ini? Ibu Suri benar-benar berniat untuk berurusan dengan Susui. Kasim Sheng, Tabib Kekaisaran Ji, mengapa Anda tidak masuk ke dalam? Selirsu, bukankah dia sangat mendesak untuk mandi dengan ramuan obat? saya baru saja melihat sesosok bayangan melintas di Istana Selir Siu. Saya khawatir itu mungkin orang bertopang. Tetapi saya juga takut mengganggu selir. Mengapa tidak Kasim Sheng pergi mengundang Kaisar untuk datang? Hamba akan masuk lebih dulu untuk menyelidiki. Mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal tentang identitas Anda? Awalnya, saya berniat untuk menyimpan rahasia ini. Tersegel seumur hidup. Susui, Anda memaksa saya. Baginda, Baginda mohon lihat kebenarannya. Itu adalah wanita keji ini. Dia menyamar sebagai pria, tidak tahan kesepian, dan merayuku. Semua masalah ini tidak ada hubungannya denganku, Baginda. Anda bilang. Dia merayu Anda. Ya, itu dia. Baginda, Baginda sama sekali tidak boleh membiarkan wanita celaka yang menodai istana dalam ini lolos tanpa hukuman. Kejahatan menipu Kaisar. Dia bahkan tidak peduli pada kami penguasa tertinggi dan meremehkan kami. Apakah Anda pikir dia akan menyukai sepotong sampah seperti Anda? Tapi Baginda, menyamar sebagai pria memang merupakan kejahatan menipu Kaisar. Jika ini sampai tersebar, Maka saya akan membantunya. Membungkam semua orang yang membicarakan masalah ini. Xiao Jian, tolong jangan membenci saya karena ternoda. Mengapa? Mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal? Anda adalah putri tabib Kekaisaran Gu, Zhu Tian. Jika Anda memberitahu saya lebih awal, saya tidak akan memperlakukan Anda seperti itu. Saya. Selir mohon pikirkan baik-baik. Orang gila itu baru saja. Jika Anda terburu-buru keluar sekarang, nasib Anda mungkin tidak lebih baik darinya. Sejak kapan giliran seorang hamba untuk mengajari selir ini apa yang harus dilakukan? Saya tidak bisa keluar sekarang. Apakah Anda menyuruh selir ini untuk melihat orang celaka itu mencuri semua yang menjadi milik selir ini, Baginda? Baginda. Dia bukan putri tabib Kekaisaran Gu. Saya sebenarnya adalah putri tabib Kekaisaran Gu. Susui, saya memberi Anda kesempatan, memungkinkan Anda menggunakan identitas saya untuk menjadi terkenal. Itu adalah ketidakbergunaan Anda sendiri. Bekas luka ini adalah rahasia di antara kita dan juga bukti identitas saya. Mungkinkah Baginda, saat Baginda pertama kali melihatnya, sudah memastikan identitasnya? Anda telah menipu saya begitu lama. Bicaralah, bagaimana Anda ingin mati? Baginda, saya tidak menipu Baginda. Apakah Anda pikir memasukkan bekas luka saya akan memungkinkan Anda menipu semua orang? Yang mulia, apakah Anda masih ingat ini? Saya memastikan, Jijian, memang orang yang selama ini saya cari.
Adapun Anda, Baginda. Saya punya sesuatu untuk diberitahukan kepada Baginda, yang juga dapat membuktikan identitas saya. Namun kalimat ini hanya bisa diucapkan kepada Baginda sendirian. bicaralah. Suzui adalah orang yang selalu dekat dengan kami, putri dari teman dekatku tabib kekaisaran Gu. Gu Zutian. Pengawal. Tabib kekaisaran Ji menyamar sebagai pria, dan menyusup ke Akademi Kedokteran Kekaisaran untuk menipu orang lain, melakukan kejahatan berat menipu kaisar, bawa dia ke penjara kekaisaran, dan laksanakan hukuman mati padanya di tanggal yang ditentukan. Mengapa? Ji Jian, Anda kalah. Hari ini adalah batas waktu untuk Jarum Gu, hari terakhir. Ayah, putri Anda tidak berguna. Saya salah mempercayai seorang pria, dan berakhir seperti ini. Saya sombong. Berpikir bahwa berdasarkan masa kecil kami, hubungan dengan dia, saya bisa mendapatkan sedikit belas kasihannya dan menggunakannya untuk menggulingkan Ibu Suri. Tetapi putri Anda lupa. Dia adalah penguasa tertinggi. Seorang pria yang dapat mengakui pembunuh ibunya sebagai Ibu Surinya. Kemanusiaan apa yang bisa saya harapkan darinya? Tabib Kekaisaran Ji, sudah waktunya untuk pergi. Biarlah. Jika kematian saya dapat menjatuhkan Ibu Suri bersama saya, maka itu dianggap sebagai hukuman bagi yang jahat. Namun, saya tidak rela. Ibu Suri. Tahanan ini diperintahkan oleh Kaisar. Baju sirah yang dikenakan oleh orang-orang ini dibuat khusus untuk pasukan Adipati Sungwu. Apakah Ibu Suri berniat memberontak? Ji Jian, aku benar-benar meremehkanmu. Anda menyembunyikan identitas Anda, bersembunyi di belakangku begitu lama. Aku tahu. Anda membenciku. Tidakkah Anda ingin tahu bagaimana Suzu berhasil menang melawan Anda? Karena dia sedang mengandung pewaris kekaisaran. Baginda, saya adalah wanita yin ekstrem. Malam itu, saya mengandung anak Baginda. Sekarang Ibu Suri mengincar tahta dengan penuh ketamakan, berniat untuk memberontak. Sekarang setelah ada putra kekaisaran, Ibu Suri tidak punya alasan untuk mengkritik Baginda. Ji Jian, Anda pikir Anda saling mencintai dengannya. Sedikit yang Anda tahu bahwa kasih sayang Anda yang mendalam hanyalah lelucon di matanya. Jika Anda bukan seseorang di sisiku, Anda bahkan tidak akan memiliki nilai untuk dimanfaatkan olehnya. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Anda cepat mengerti. Anda jauh lebih pintar daripada ayah Anda. Berhenti bicara omong kosong. Aku telah mengumpulkan 100.000 tentara dari pasukan saudaraku. Aku ingin Anda juga menyuntikkan Jarum Gu kepada Kaisar. Dengan cara ini nasibnya akan terhubung denganku. Bahkan jika aku kalah, dia tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Aku tahu Anda tidak bersedia membantuku.
Tapi, apakah Anda punya pilihan sekarang? Ambil risiko. Mungkin masih ada kesempatan untuk membalaskan dendam ayah Anda. Bukankah begitu?